Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana Tanjung, kelas 10 asal sekolah MA Bahrul Ulum. Di sini saya akan remedial mata pelajaran SKI Guru Bidang Studi Ahmad Muhajirin. Iya. Nomor 1, tuliskan pengertian Aqabah dengan lengkap. Perjanjian Aqabah 1 tidak akan menyekutukan Allah. Garis kata pertama, berdusta dan membunuh. Garis kata kedua, akan setia membela Nabi Muhammad SAW. Garis kata ketiga, akan berkorban harta dan jiwa. Garis keempat, akan bersedia menyebarkan Islam. Nomor 2, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba di desa Quba sebelum memasuki Yathrib. Meringkas kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Abi Rabi, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Rabi adalah dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman berkata pada Sa'd bin Rabi, wahai saudaraku Abdurrahman wahai saudaraku, ambillah sebagian hartaku, dan aku memiliki dua orang istri. Ambillah salah satu yang kamu mau, dan aku akan menceraikannya untukmu. Sa'd bin Rabi berkata, tunjukkanlah letak pasar agar aku dapat berniaga dan mencari nafkah. Sa'd bin Rabi pun menjadi pedagang yang kaya raya dan dermawan. Ia selalu bersedekah untuk kepentingan umat Islam. Yang keempat, sebutkan faktor keberhasilan Nabi Muhammad, yaitu faktor internal. Yaitu faktor internal, ketinggian pribadi Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW, kesabaran Nabi Muhammad SAW. Faktor eksternal, wahyu dari Allah, para sahabat yang mempertahankan wahyu Allah dan membela agama Islam. Yang kelima, tuliskan wahyu yang terakhir turun, yakni surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, dan hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, aku cukupkan nikmatku bagimu, dan jika kamu tetapkan berbuat kejahatan, maka Allah sungguh maha pengampun, maha penyayang. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurimai alaikumul mautu waddam walahum khinziri wa ma ahlihi li ghairillahi bi wal munkhaniqa wal mautu zatu wal mataradiyatu wan nazihatu wa ma akala sabu'i ila ma zakkaitum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalika fiqh. Isi terakhir khutbah Rasulullah SAW pada Haji Wada, yaitu pertama, apa yang didengar dan disaksikan adalah haji terakhir Rasulullah SAW. Yang kedua, sesama muslim diharamkan membunuh, mengambil harta dan riba. Yang ketiga, isi adalah hak kamu, mereka pun memiliki hak atas kamu, maka pergauliah istrimu dengan baik. Keempat, sesungguhnya godaan setan itu besar, maka waspada dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan menuntut balas pada zaman jahiliyah. Hikmah pernikahan Rasulullah SAW yang dapat kita ambil dari Aisyah. Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah pada saat masih berumur 9 tahun. Tujuannya untuk memberitahu fikih wanita. Banyak hikmah yang dapat dipetik dalam
pernikahan Rasulullah SAW diantaranya dan banyak ditiru oleh umat Islam. 8. Rasulullah pertama sekali melakukan sholat di masjid Jum'ah. 9. Mengapa Abu Bakar dipanggil sebagai gelar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar As-Siddiq yang artinya yang membenarkan. Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ia adalah orang yang pertama membenarkan tentang Isra Miraj di saat semua yang orang tidak percaya terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu ia diberikan gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pemimpin atau pengganti, sementara ar-rasyidin adalah yang mendapat petunjuk. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai pemimpin atau pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai 4 khalifah pertama yang dipercaya sebagai pengganti atau pemimpin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka hanya menggantikan sebagai kepala negara dan menjalankan isi agama Islam, bukan menggantikan sebagai nabi. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan tentang SKI. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.